Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita tiba pada pendalaman pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang baru, yang diambil dari buku Yohanes. Dan judul daripada pelajaran minggu ini yaitu tanda-tanda yang menunjuk kepada jalan. Mari kita sediakan hati kita dengan tunduk kepala sejenak. Bapa di sorga, kami senantiasa naikkan syukur dan terima kasih untuk kasih penyertaan dan berkat-Mu sepanjang hari kerja kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan pendalaman dari pelajaran sekolah sahabat yang telah kami pelajari. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh mengurapi kami sehingga kami boleh menerima berkat dari pendalaman ini. Memberkati kami semua Tuhan, mohon ampun dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pendalaman ini diambil dari buku Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Satu kali Yesus berangkat ke Yerusalem. Dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang bernama Bethesda. Kolam ini dikelilingi dengan 5 serambi atau 5 lorong yang dipenuhi dengan orang-orang yang sakit. Menurut kepercayaan di situ, satu kali ada malaikat Tuhan yang datang ke kolam ini untuk menggoncangkan airnya. Saat malaikat itu menggoncangkan air, kepercayaan di situ, setiap orang yang pertama kali menceburkan di kolam Bethesda saat air berguncang, dia akan sembuh. Jadi kolam itu dikelilingi banyak orang yang selalu memperhatikan kalau airnya berguncang, mereka akan berebut untuk masuk ke dalam kolam itu. Nah, di antara yang sakit itu, ada seorang yang lumpuh. Kaki tangannya lumpuh, dan dia sudah 38 tahun lamanya sakit lumpuh. Nah, dia rindu dan berharap satu saat dia akan menceburkan ke kolam itu kalau airnya berguncang. Nah, Yesus melihat lelaki ini, yang lumpuh ini, lalu bertanya. Di dalam Yohanes 5 ayat 6 dikatakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Orang ini tidak kenal dengan Yesus. Dia belum pernah melihat Yesus membuat mujizat. Karena selama 38 tahun dia hanya terbaring di dekat kolam Bethesda. Nah, tetapi karena dia selalu kalah cepat dengan orang lain, maka orang itu menjawab kepada pertanyaan Yesus tadi. Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Seandainya orang itu mengenal Yesus, dia pasti menjawab, maukah engkau sembuh? Mau Tuhan. Tapi dia beralasan dengan kepercayaannya bahwa dia bisa sembuh kalau menceburkan diri ke kolam itu. Nah, lalu ayat 8 Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah.
pada saat Yesus mengatakan bangunlah, lelaki ini merasakan ada getaran dalam tubuhnya. Saraf-saraf, otot, dan peredaran darah di dalam tubuhnya mulai mengalir. Dia merasakan sesuatu yang lain. Lalu dia coba angkat tangannya. Ternyata mempunyai kekuatan untuk menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya. Lalu orang ini mencoba bangun dan berdiri. Orang itu sendiri heran, kenapa bisa? Ya. Lalu dia melakukan perintah yang kedua, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia ambil tikarnya, dia gulung, dia panggul, dan dia bisa berjalan. Satu hal yang sangat istimewa, demonstratif. Yang dulunya lumpuh, tidak bisa bergerak apapun, sekarang bisa bangun, mengangkat tilam dan berjalan. Saudaraku, dalam kesempatan ini Yesus tidak menuntut iman orang itu. Karena orang ini belum kenal Yesus. Siapa Yesus? Dan dia hanya mengatakan, bangunlah, berjalanlah, angkat tilammu, berjalanlah. Orang ini hanya menurut apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan karena dia menurut, maka dia ada kuasa sehingga dia bisa berjalan. Saudaraku, orang ini sakit karena dosa-dosanya. Ya. Kalau kita membaca ayat yang ke-14, dikatakan di sana, waktu Yesus bertemu dengan dia, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang ini disembuhkan jasmaninya, bisa berjalan. Dan dia disembuhkan rohaninya. Dosanya diampuni dan dipesan untuk tidak melakukan dosa atau kebiasaan-kebiasaan dosa pada masa yang lalu. Orang yang sakit jasmani itu memang menderita. Ya. Apalagi orang yang sakit kanker, orang yang sakit parah, wah, luar biasa penderitaannya. Tetapi penyakit jasmani hanya sampai atau selesai kalau orang itu meninggal. Tetapi kalau penyakit rohani, itu akibatnya sampai kepada kekekalan. Saudaraku, kita semua mempunyai menderita sakit rohani karena dosa. Dosa memisahkan kita dari Allah. Jiwa kita menjadi lumpuh. Walaupun kita punya keinginan, tapi dengan kekuatan sendiri, kita tidak bisa merubah hidup kita untuk menjadi suci. Sebagaimana orang yang lumpuh itu, dengan kekuatannya tidak bisa untuk berjalan. Dosa kadang-kadang membelenggu kehidupan kita. Kita rindu dilepaskan, tetapi tidak berdaya. Kebiasaan-kebiasaan buruk ataupun hawa nafsu yang dimanjakan pada waktu kehidupan yang lalu telah membelenggu kita. Dan kita pun tidak berdaya. Rasa bersalah, penyesalan atas dosa yang kita lakukan pada masa lalu, kekecewaan, kepahitan hidup, rasa marah, rasa benci, dendam,
iri hati, dengki, itu semua penyakit rohani yang menghinggapi diri kita. Yesus menundukkan kepalanya dari sorga, melihat kita dengan lemah lembut. Ia berkata, maukah engkau sembuh? Sebagaimana orang lumpuh tadi hanya menurut perkataan Yesus, begitu juga dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk, kepahitan hidup, sakit hati akan dipatahkan bila mana kita mengikuti firman-Nya, dan kita akan sanggup hidup sehat dan damai. Saudaraku, apapun besarnya dosa kita, bagaimana buruknya kehidupan kita yang lalu, bagaimana gelapnya masa lalu kita, ingat, di dalam perumpamaan anak yang hilang, Bapak itu tiap hari menatap jalan di mana anak bungsunya telah meninggalkan rumah. Bapak ini berharap satu saat anaknya akan pulang. Dan saat anak yang bungsu itu sadar dan bertobat, dia berangkat untuk pulang. Bukan kembali kepada bapaknya, tetapi sebagai upahan pegawai bapaknya. Tapi apa yang terjadi? Sementara anaknya dari jauh, bapaknya sudah melihat. Bapaknya lari menyongsong. Bapaknya tidak pangling dengan anaknya. Walaupun penampilannya kumuh, pakaian compang-camping, bau. Bapaknya memeluk dia, mencium dia. Dibawa pulang, pakaiannya yang kotor digantikan jubah, dipakaikan cincin, berikan ke sepatu, dan dia diangkat kembali menjadi anak. Seolah-olah apa yang dilakukan dulu sudah tidak diingatnya lagi. Saudaraku, Bapak kita rindu bila mana kita pulang kembali. Dia menerima kita apa adanya dan mengganti jubah kita yang kotor dengan jubah kebenaran Kristus. Dosa-dosa kita sudah diampuni dan kita dipulihkan. Dan kita menjadi hidup sesuai dengan jalan Yesus. Saudaraku, maukah engkau sembuh? Tuhan memberkati.